kan? Oke, cukup ya. Oke, Pak. Oke, sekarang Oke, yang kedua, silakan tampil Pak Pasek. Siapa? Manfaatkan waktunya sebaik mungkin, dari 50 menit itu sudah tercapai semua. Ya, 19. Ya. Pak Toto. Oke, silakan. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Iya, Pak. Oke, ya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu anak-anak agar proses pembelajaran kita pada hari ini itu berjalan baik dan lancar tanpa ada kendala. Untuk doa kita persilakan mungkin Pak Gozali untuk memimpin doa. Silakan Nak Gozali. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran ketika proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gozali. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu untuk melihat kehadiran anak-anak semuanya. Yang pertama, Hasan. Hadir, Pak. Oke, Yudi. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Anas. Hadir, Pak. Oke, Tidar. Hadir, Pak. Oke, ya demikian untuk presensi kita hari ini. Bapak lihat sangat lengkap. Mudah-mudahan sampai di akhir pembelajaran kita tetap lengkap dan semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apakah anak-anak di sini bersemangat untuk menerima pembelajaran kita hari ini? Semangat, Pak. Kurang, Pak. Oke. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Jadi Bapak harap. Harapan, Pak, ini. Oke, silakan. Mungkin nanti sarapannya tolong di-stopkan dulu ya, Roni, karena pembelajaran kita sedang dimulai. Dan bagi Pak Hasan yang merasa kurang semangat, Bapak akan memberikan semangat berupa kata-kata motivasi. Semoga Pak Hasan lebih giat lagi dalam melaksanakan atau melakukan pembelajaran kita hari ini. Siap, Pak. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi, yaitu perbaikan sistem mekanisme katup. Ya, jadi manfaat yang nanti kalian terima pada saat menerima pelajaran ini adalah kalian bisa melakukan atau mendiagnosis serta menganalisa kerusakan dan memperbaiki apa saja yang harus kalian lakukan dalam proses pemeriksaan atau menganalisis kerusakan mekanisme katup di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kalian magang ataupun menemukan permasalahan pada saat kalian melakukan perjalanan di jalan. Nah, tujuan pada pembelajaran ini, ya, kalian itu yang pertama bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis tentang kerusakan pada mekanisme katup, ya. Terus yang kedua, kalian itu bisa mendiagnosis kerusakan pada mekanisme katup, dan yang ketiga itu setelah kalian bisa menganalisis dan mendiagnosis, kalian bisa memperbaiki dan melakukan pemeriksaan pada proses mekanisme katup. Ya, jadi proses pembelajaran kita kali ini yaitu Bapak menggunakan metode diskusi, di mana nanti Bapak akan membuat kelompok kalian itu sekitar 2 kelompok, yang 2 kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya. Selanjutnya, kira-kira
sebelum pembelajaran Bapak masuk, itu Bapak ingin mereview lagi kembali terkait materi tentang mekanisme katup. Ya, karena di kelas 2 itu kalian sudah mengenal tentang mekanisme katup yang terdiri dari cara kerja, terus komponen, fungsi, dan konstruksinya seperti apa. Jadi di sini Bapak coba minta tolong untuk Pak Hasan, sebenarnya kegunaan dari mekanisme katup itu apa? Gimana ya Pak? Saya masih bingung untuk pertanyaannya gimana ya Pak? Mohon diulang lagi Pak. Pertanyaannya, kegunaan mekanisme katup itu pada engine itu apa kegunaannya? Sepemahaman saya sih Pak, untuk kegunaan mekanisme katup itu untuk mengatur jumlah bahan bakar dan udara itu masuk ke ruang bakar Pak. Dan selanjutnya itu nanti ketika sudah terjadi pembakaran, untuk katup buangnya itu digunakan untuk membuang sisa pembakaran. Mungkin itu Pak, sepemahaman saya Pak. Oke, terima kasih Hasan. Mungkin dari Pak Roni, kegunaan dari mekanisme katup itu seperti apa? Ya, Roni kurang fokus terhadap materi Bapak yang sampaikan. Mungkin Bapak akan mengulangi lagi. Ya. Untuk Roni, kegunaan Ya. dari mekanisme katup itu seperti apa, Roni? Kurang bisa ulangi Pak, suaranya Pak. Agak apa ini? Oke, kegunaan dari mekanisme katup, Roni. Oke Pak. Oke baik Pak. Saya akan mencoba menjawab kegunaan dari mekanisme katup itu. Ya, fungsinya yaitu untuk mengatur pemasukan dan pemasukan campuran udara dan bahan bakar dan pengaturan pembuangan campuran bahan gas hasil pembakaran Pak. Kira-kira begitu Pak. Oke, ya terima kasih ya Roni ya. Mungkin satu lagi untuk Pak Yudi. Kira-kira apa sih kegunaan dari mekanisme katup itu pada engine? Nak Yudi? Siapa ngasih ini Pak? Oke, ya terima kasih ya atas jawaban dari Yudi, Hasan, dan Roni. Jadi di sini Bapak akan menyamakan persepsi untuk kegunaan dari mekanisme kepala silinder ya terhadap engine itu ya adalah mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar yang nantinya akan diubah menjadi energi termal yang kemudian nanti setelah energi termal itu berubah akan dikonversikan ke energi mekanis sehingga dari hasil hasil pembakaran yang dihasilkan di ruang mesin itu sisa-sisa gas itu akan dikeluarkan ke saluran buang. Oke. Selanjutnya di sini Bapak akan membentuk ya anak-anak kelompok. Silakan ya kalian membentuk kelompok. Sini Bapak arahkan kalian membentuk 2 kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Oke. Ya, sudah? Sudah ya. Selanjutnya anak-anak bisa mendownload ya bahan materi yang Bapak kemarin sudah share di grup masing-masing. Ya, grup kelas kalian. Jadi Bapak harapkan kalian download dan kalian akan pada saat proses pembakaran ini. Ya, karena kalian sudah mendownload, jadi Bapak
sekarang itu masuk ke kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak harapkan kalian bisa memperhatikan pembelajaran Bapak itu secara serius dan seksama. Ya, jadi izin Bapak untuk share PowerPoint-nya. Ya butuh. Terurus. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ya kita selalu menyebutkan K3 dulu ya, agar kita selamat dalam melakukan pekerjaan baik di dalam kelas ataupun di bengkel. Ya, pada saat Bapak bilang safety commitment, kalian bisa bilang safety adalah tanggung jawab saya. Yos, yos, yos. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, safety commitment. Safety adalah tanggung jawab saya. Yos, yos, yos. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk materi kita hari ini adalah tentang mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder. Ya, jadi kerusakan mekanisme kepala silinder itu kalau Bapak asumsikan pada diri kita, yaitu pada sistem pernapasan. Ya, ketika sistem pernapasan kita sedang mengalami gangguan, maka oksigen yang masuk ke dalam paru-paru itu menjadi kurang maksimal, sehingga jantung itu kurang maksimal dalam melaksanakan kerjanya, seperti memompa aliran darah ke seluruh sel ya. Jadi sama seperti dengan mekanisme kepala silinder. Ketika katup hisap itu mengalami suatu permasalahan, ya, maka akibatnya oksigen yang masuk ke dalam ruang mesin itu sama, tidak bisa dioptimalkan oleh piston. Dan apa yang terjadi ketika pada saat piston itu melakukan kompresi, ya, karena input dari udara itu kurang maksimal, otomatis engine itu juga akan mengalami sulit hidup. Ya, di samping itu, ketika katup buangnya juga sedang mengalami kerusakan, itu juga berdampak pada kinerja dari mesin kendaraan tersebut. Ya, nanti ke depannya kita akan melihat bagaimana sih atau apa saja sih kerusakan-kerusakan yang ada pada mekanisme katup. Ya, pada pokok pembahasan kita kali ini, di situ nanti Bapak akan menjelaskan lagi tentang fungsi dan kegunaan dari setiap komponen-komponen yang ada pada mekanisme katup. Selanjutnya itu ada kerusakan, ya, dan yang ketiga itu ada diskusi. Jadi diskusi kita kali ini sesuai yang di awal tadi adalah berkelompok. Oke, kita masuk ke bagian fungsi. Fungsi dan kegunaan. Ya, jadi yang pertama itu mekanisme kepala silinder. Itu yang kegunaan paling pertama adalah untuk menutup blok silinder dan sebagai ruang bakar. Itu kegunaan pertama. Dan yang kedua itu sebagai dudukan dari katup-katup busi, injektor, poroscam, saluran gas masuk dan keluar, serta saluran air pendingin dan pelumasan. Jadi itu adalah kegunaan dari mekanisme kepala silinder. Nah, untuk bagian-bagian apa saja sih yang ada pada komponen kepala silinder? Jadi
Bapak akan mereview lagi tentang apa saja sih komponen yang ada di kepala silinder. Yang pertama itu adalah pegas katup. Nah, jadi pegas katup ini mempunyai fungsi adalah mengembalikan posisi katup seperti semula pada saat kinerja mesin itu berlangsung. Ya, selanjutnya ada yang kedua itu adalah batang katup. Ya, terus yang ketiga itu adalah pengatur katup. Ya, pengatur katup ini yang berfungsi nanti untuk sebagai rumah dari batang katup itu. Terus selanjutnya ada ruang pendingin. Ya, nomor 4 ini ruang pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan suhu kepala silinder itu ketika meningkat pada saat engine itu sedang bekerja. Selanjutnya itu ada yang kelima, busi. Ya, jadi busi di sini Bapak harapkan kalian sudah tahu fungsinya apa pada motor pembakaran dalam. Selanjutnya yang keenam itu ada saluran masuk, ya, atau sering kita sebut dengan intake manifold, ya. Terus ada juga saluran buang atau kita bisa sebut dengan exhaust manifold. Selanjutnya ada dudukan katup, ya, nomor 7 ini dudukan katup. Ya, nah dudukan katup ini harus pas, ya, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Ya, selanjutnya ada ruang bakar, ya, itu fungsinya sebagai tempat percampurannya antara oksigen dan bahan bakar yang akan dipercikan oleh bunga api listrik yang dihasilkan oleh busi. Ya, selanjutnya adalah packing kepala silinder. Ya, jadi packing kepala silinder ini juga mempunyai fungsi nanti sebagai perapat agar tidak ada terjadinya kebocoran antara blok silinder dan kepala silinder. Ya, jadi itu untuk bagian-bagian pada kepala silinder. Selanjutnya kita lihat ya pembebanannya. Jadi kepala silinder ini ya mendapat pembebanan atau tekanan dan tempat tinggi akibat dari hasil pembakaran bahan bakar. Ya, bahan bakar dalam silinder motor. Jadi proses pembebanan ini sangat berpengaruh atau sangat ditentukan dalam pemilihan kepala silinder. Ya, jadi bahan kepala silinder itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu ada menggunakan besi, yang kedua menggunakan aluminium. Ya. Nah, pada slide selanjutnya kalian bisa lihat di depan itu ada proses pembuatan kepala silinder menggunakan besi tuang. Nah, jadi untuk pembuatan kepala silinder menggunakan bahan besi tuang itu mempunyai kekuatan tekan yang sangat tinggi, ya. Terus keras, terus dapat meredam getaran dan suara. Dan selanjutnya pemuaian kecil, ya. Jadi ketika jadi kerusakan ataupun masalah pada mekanisme kepala silinder yang menggunakan bahan besi tuang itu mampu bertahan, ya, dan jangka waktu pemakaiannya pun bisa lebih lama. Nah, itu untuk bahan kepala silinder untuk menggunakan besi tuang. Nah, selanjutnya itu kepala silinder yang menggunakan campuran aluminium. Ya. Jadi yang pertama itu untuk aluminium dapat memindahkan panas dengan baik. Ya. Jadi maka kecenderungan knockingnya itu sangat berkurang. Yang kedua, perbandingan komponen dapat ditinggikan. Yang ketiga, daya motor yang dihasilkan itu bisa lebih besar. Nah, untuk pemuaiannya gimana? Pemuaian yang dihasilkan itu juga besar. Hanya saja masalah kerapatan packing kepala silinder itu berkurang. Ya. Selanjutnya dudukan.
dudukan dan pengantar katup itu harus dibuat dari logam yang sangat keras untuk mengatasi kausan. Ya, karena kalau dudukan dan pengantar katup itu dibuat dari logam yang sembarangan, itu maka terjadinya kausan itu sangat cepat. Dan yang terakhir, ya tentu saja lebih ringan dibandingkan menggunakan besi. Ya, jadi itu pemaparan materi. Ya, nanti untuk lebih jelasnya itu kalian bisa saksikan video, ya, di mana video itu akan membahas tentang mekanisme kepala silinder. Ya, jadi Bapak izin stop share dulu ya untuk menampilkan video. Apakah lihat Bapak? Anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak Guru. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak.
nanti menonton atau lihat video yang Bapak putar itu terkait tentang mekanisme kepala silinder. Oke, Bapak izin share dulu. Ya, selanjutnya kita masuk ke menganalisis ya tentang kerusakan dari kepala silinder itu sendiri. Yang pertama, nanti pada bab ini kita hanya akan membahas kepala silinder yang menggunakan sistem pendingin air dan sistem bahan bakarnya konvensional. Dan yang kedua, nanti pembahasan kita kali ini untuk menganalisis kerusakan kepala silinder itu akan lebih banyak mempelajari tentang kepala silinder mesin bensin. Nah, dan yang ketiga, kepala silinder yang akan dibahas nanti kepala silinder yang memiliki komponen mekanisme katup. Ya, selanjutnya yang keempat, kepala silinder yang akan dibahas adalah kepala silinder yang menggunakan 2 katup untuk tiap silinder. Selanjutnya yang kelima, munculnya gejala kerusakan itu anak-anak dapat mengamati dan observasi untuk menentukan komponen manakah yang harus diperiksa dan jika itu memang perlu harus diperbaiki ataupun diganti. Selanjutnya yang keenam, jika nanti kemungkinan penyebabnya sudah ketahui, mungkin nanti bisa ada 1 atau lebih kemungkinannya, maka anak-anak itu melakukan langkah pemeriksaan pada sistem mekanisme kepala silinder. Dan yang terakhir itu bila si pemeriksaan sudah menunjukkan adanya kerusakan, maka langkah selanjutnya memperbaiki. Ya, jadi itu proses menganalisis kerusakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, di mana pertemuan selanjutnya itu lebih banyak kita melakukan analisis, terus melakukan SOP-nya seperti apa, dan melakukan pemeriksaannya. Nah, di sini sebelum Bapak akan memberikan kalian tugas diskusi yang harus kalian kerjakan, Bapak ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya, nah di sini kan kalian rata-rata sudah membawa kendaraan. Nah, kira-kira permasalahan apa sih yang sering kalian temukan pada kendaraan kalian itu? Apa saja kerusakannya atau apa saja gejala yang kalian pernah rasakan ketika kalian membawa suatu kendaraan? Bunyi kletek-kletek, Pak. Saya Pak Tidar itu sering mendengar bunyi kletek-kletek. Ya, itu salah satu kerusakannya yang kita bisa pastikan itu terjadi pada kepala silinder. Terus yang kedua, kira-kira apa? Kompres, Pak. Gimana, Roni? Kecil. Oke. Los kompres, Pak. Kompresnya kecil. Ya, hidup. los kompres ya, itu gejala kedua pada kepala silinder. Yang ketiga, mungkin ada lagi? Oke, tidak ada ya. Yang pertama mungkin sini nanti Bapak bahas kenapa sih motor Pak Tidar itu selalu kletek-kletek pada saat Pak Tidar itu berkendara. Itu ya penyebab kemungkinannya yang pertama itu bisa saja setelan katupnya tidak sesuai dengan standar ya atau sudah melewati batas limitnya. Terus yang kedua mungkin karet peredamnya juga sudah bermasalah. Terus yang ketiga bisa juga tensionernya juga tidak bisa menahan pegas yang ada pada mekanisme kepala silinder. Ya,
Sedangkan kalau gejala yang dialami Pak Roni itu terjadinya loss kompresi, itu kemungkinan penyebab itu bisa saja terjadi kebocoran pada seal, ya, terjadi kebocoran pada seal katup ataupun terjadinya kebocoran pada dudukan katup, karena dudukan katup itu pasti banyak sekali mengalami kerusakan. Contohnya ada endapan-endapan kotoran, entah itu pada mekanisme kepala silinder. Nah, jadi untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompok, ya. Itu di sini Bapak sudah memberikan atau kondisi ataupun kerusakan terkait yang ada pada mekanisme kepala silinder. Jadi itu ada 8 permasalahan yang kalian harus memecahkan atau menentukan kemungkinan penyebabnya itu seperti apa. Ya, yang di sini ada mesin sulit hidup, penyebabnya apa saja kira-kira. Terus yang kedua, bunyi tidak normal dari mesin. Terus yang ketiga, terjadinya overheat. Yang keempat, bahan bakar boros. Yang kelima, oli mesin itu boros, ya, atau cepat habis. Yang keenam, itu terjadinya ledakan pada knalpot. Yang ketujuh, itu mesin tidak bertenaga. Dan kedelapan, itu putaran idle mesin tidak sesuai spesifikasi mesin. Ya, nanti anak-anak sekalian di setiap kelompok itu mencatat kira-kira kemungkinan penyebabnya itu apa. Ya, oke. Silakan kalian berdiskusi. Ya, untuk waktu Bapak berikan selama 20 menit. Nanti setelah kalian berdiskusi, kalian catat, lalu kalian mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan tadi. Sumber. Ya, sekian untuk diskusi kelompok kita hari ini karena waktu sudah habis. Ya, untuk sekarang mungkin kelompok 1, ya, kelompok 1 bisa Pak Arfian bisa mempresentasikan apa saja sih kemungkinan penyebab dari kerusakan yang ada pada mekanisme kepala silinder ini. Ketua kelompok saya Roni, Pak. Ketua Oke. kelompok aja, Pak. Ya, Pak. Ketua kelompok, silakan. Pak Roni. Sorry. Nak Roni. Ya, Pak, ini Pak Arfian nih harus diapa ini, Pak? Jangan kasih lontong nanti, Pak. Ya, sebenarnya semakin kalian bisa melakukan presentasi atau berkomunikasi di depan kelas, itu ada nilai tambah untuk kaliannya. Jadi, ya, Pak. Bapak harapkan kalian bisa bekerja sama antar teman diskusi kalian. Oke, tadi silakan. Tadi udah saya nyatet, Pak. Jadi Ron yang maparkan, Pak, gantian. Iya, ya. Oke, siap. Silakan mungkin kelompok 1 Ketua Roni. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, Pak, dari hasil diskusi kami, ini ada beberapa kondisi kerusakan dan kemungkinan penyebab yang kami diskusikan, Pak. Nah, itu mesin sulit hidup itu kalau ini, Pak, hasil diskusi kami, mesin sulit hidup itu kalau dikaitkan dengan kepala silinder, ini mungkin ya ini bisa dikatakan bahwa loss kompres itu, Pak, ya, atau kompres nggak ada gitu. Itu mesin sulit hidup bahkan tidak mau hidup, Pak, karena kompresnya nggak ada. Penyebabnya loss kompres itu banyak, Pak. Bisa kalau kita kaitkan dari kepala silinder mungkin yang bocor, sealnya, klepnya bocor,
setelnya tidak tepat. Nah, kalau nanti di dalam dalam piston bisa jadi ring olinya yang jebol dan segala aus dan segala macamnya, Pak. Itu yang kami diskusikan, Pak. Oke, terima kasih Berapa Pak. buah Pak yang diminta Pak dari kelompok 1 Pak? Ya, untuk kelompok 1 terima kasih ya karena telah mempresentasikan ke-8 kondisi kerusakan. Ya, Oke, siap. selanjutnya mungkin Kasih, kelompok Pak. 2, ketua kelompok Pak Taufik. Ya, Nak Taufik, Pak. Nak Taufik. Oke, siap Pak. Silakan Nak pemahaman Taufik. kelompok kita saja Pak ya. Ya, Oke, yang pertama mesin sulit hidup itu kompresi hilang Pak kalau dari kelompok kami. ya, selanjutnya. Untuk yang kedua bunyi tidak normal dari mesin itu kalau mekanisme kepala silinder mungkin katupnya Pak. Itu. Jadi katupnya tidak pas penyetelannya, pemasangannya Pak. Oke. Oke, yang ketiga overheating Pak. Overheating itu kalau dari kelompok kami diskusi kami apa sirkulasi pendinginnya Pak itu tidak lancar. Oke, berarti ada kemacetannya di Ya, Pak. lubang-lubang pendingin pada kepala silinder ya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih untuk Taufik ya sudah memaparkan diskusi pada diskusi kelompok 2 ya. Jadi Bapak terima kasih karena kalian sudah melakukan diskusi kali ini dengan baik ya. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah melakukan diskusi ya terkait kondisi kerusakan dan kemungkinan penyebab, nanti hasil diskusi kalian ini kalian bawa pada saat praktek. Jadi kalian mengobservasi ada nggak kerusakan ataupun gejala yang sesuai dengan diskusi kalian. Nah, jadi nanti itu kita akan melakukan ke pertemuan selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk kegiatan kita hari ini, ya Bapak cukupkan mungkin dari anak-anak sekalian dari pembelajaran kita hari ini bisa nggak disimpulkan? Ya, untuk Pak Yudi mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bapak. Untuk kegiatan belajar hari ini dapat saya simpulkan bahwa permasalahan mengenai mekanisme katup pada kepala silinder ini banyak hal yang menyebabkan. Dari beberapa hal itu seperti kondisi mesin sulit hidup, bunyi tidak normal itu disebabkan oleh beberapa hal. Dari hasil diskusi kami dari loss kompresi maupun dari setelan klep yang kurang tepat dan sebagainya. Nah, semua itu kesimpulannya adalah bahwa permasalahan pada mekanisme kepala silinder itu banyak hal, tidak hanya dari entah itu dari klepnya ataupun dari mekanisme katupnya ya, tapi ada banyak hal faktor yang mendukung di belakang. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Yudi ya yang telah mewakili teman-teman itu. Kita sudah mendiskusikan tentang kegunaan dari kepala silinder itu. Terus yang kedua terkait selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi ya.
Jadi evaluasi di sini ada dua, ya, ada berupa tes uraian dan tes pilihan ganda yang nanti kalian kerjakan hari ini dan kalian bisa lihat hasilnya. Jadi kalian bisa klik ya link pada pengumuman yang Bapak sudah share ke grup kelas kalian. Oke, untuk tes ataupun evaluasi kita bisa dimulai dari sekarang. Jadi waktu untuk tes uraian itu Bapak kasih waktu 20 menit dan tes pilihan ganda itu Bapak berikan waktu 15 menit karena jumlah soal tidak terlalu banyak. Oke, silakan anak-anak klik link yang Bapak sediakan dan kerjakan. Baik, Pak. Oke, ya terima kasih anak-anak sekalian. Waktu yang Bapak berikan sudah habis untuk menjawab soal ini dan hasilnya kalian bisa lihat langsung pada grup ya kelas kalian. Ya bagi kalian yang merasa nilainya belum cukup atau mengalami remedial itu bisa kalian konfirmasi ke Bapak karena Bapak akan berikan kalian kesempatan lagi untuk menjawab soal. Nah, sebelum kalian nanti menjawab soal, kalian diharapkan bisa mempelajari modul yang Bapak berikan tadi. Ya, oke. Selanjutnya, pertemuan berikutnya, di sini Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugas kalian itu membaca bahan ajar materi yang Bapak berikan di grup, itu terkait pemeriksaan mekanisme kepala silinder. Ya. Terus yang kedua, kalian harus mendownload LKPD yang Bapak sudah sediakan pada bahan ajar itu. Ya, yang nanti kalian akan bawa pada saat pelajaran atau pada saat pertemuan praktek. Ya, jadi Bapak pertemuan selanjutnya tinggal menerima konfirmasi kalian apa saja yang harus kalian ingin tanyakan terkait pemeriksaan mekanisme kepala silinder. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu pertemuan kita. Semoga pemaparan materi yang Bapak berikan ke kalian bisa kalian pahami dan terima dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, akhir dari kata penutup, Bapak minta Pak Yudi untuk memimpin doa. Pak, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke lah, 9.02 mulai, sekarang 9.48, Ya. 46 menit. Oke, bagus. Sekian Bapak ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pasek. Kita berikan plus buat Pak Pasek yang udah tampil nih. Waktunya tadi ada timernya dibuat Pak Pasek.